Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat Unisia dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan sebelumnya nih mengenai konsep daripada life balance. Ada yang masih ingat? Nah, konsep life balance ini kemarin udah aku simpulin nih bahwa life balance ini adalah merupakan seni mengatur prioritas antara kepentingan-kepentingan yang dirasa urgent dengan kepentingan-kepentingan yang ya biasa-biasa saja. Nah, itu sudah diatur dalam konsep life balance. Kemudian, keluarga, organisasi, dan pendidikan itu bukan untuk dipertentangkan loh teman-teman semuanya, tetapi justru untuk diseimbangkan. Kemudian, kesimpulan daripada pembahasan kita sebelumnya adalah kunci utama daripada life balance atau keseimbangan hidup ada pada kesadaran, kedisiplinan, dan juga komunikasi. Nah, dalam ajaran Islam pun ya, keseimbangan hidup itu merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga, yakni keseimbangan antara kehidupan spiritual dan juga duniawi, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga hubungan kita dengan alam semesta. Nah, tentunya kehidupan ini ya, keseimbangan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian integral dari kehidupan kita seorang muslim dan juga muslimah. Al-Quran dan hadis juga memberikan panduan nih teman-teman, panduan dan pedoman yang jelas tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dan melakukan segala sesuatu dengan seimbang. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia diberikan yang namanya peran, atau kalau istilahnya apa ya, manusia itu sudah dibekali Allah menggunakan otak ya, menggunakan pikiran, kemudian dibekali Allah fisik, jasmani yang juga sempurna. Oleh sebab itu manusia ini memiliki yang namanya peran sebagai khalifah. Nah, teman-teman atau sahabat Indonesia pernah gak sih dengar istilah yang namanya khalifah fil ard? Dalam Islam, khalifah fil ard ini merupakan pemimpin ya. Kalau kita terjemahkan khalifah secara literal ya, khalifah ini merupakan pemimpin. Tapi apakah khalifah fil ard ini hanya sebatas sebagai pemimpin saja? Nah, kira-kira apa sih kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya, yakni life balance? Nah, tentunya ada ya teman-teman semuanya. Keterkaitan antara konsep life balance dan juga khalifah fil ard ini terletak pada yang namanya peran. Nah, ketika di life balance ya, konsep keseimbangan hidup, peran kita sebagai manusia adalah menyeimbangkan antara waktu, kemudian mampu membagi peran ya antara keluarga, kemudian di pendidikan ya ataupun di sekolah dan juga di organisasi. Tapi dalam konsep Islam ada yang namanya khalifah fil ard. Khalifah fil ard ini berarti manusia sebagai wakil atau pemimpin di muka bumi. Nah, istilah ini juga ada disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, teman-teman sahabat Unisia semuanya, dalam ayat ini, dalam Quran surah Al-Baqarah ini terjadi perbincangan nih antara malaikat dengan Allah. Nah, ketika ayat ini turun, Allah tuh berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya wahai malaikat, kata Allah begitu, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi.
ya. Mereka adalah dari golongan manusia. Kemudian para malaikat ya yang saat itu berdialog dengan Allah tidak terima. Kalau bahasa kita sehari-hari ya, istilahnya begini, "Loh, ya Allah, gak terima aku," gitu kata malaikat. Tidak terima aku. Kenapa manusia yang sukanya menumpahkan darah ya, yang sukanya berperang, yang sukanya saling iri begitu ya, saling iri dan dengki, tidak ada terkesan tolong menolong, kata malaikat begitu. Kenapa justru engkau ya Allah yang engkau jadikan khalifah di muka bumi, padahal aku, kata malaikat begitu, padahal aku dan golongan-golongan malaikat lainnya adalah tidak pernah sekalipun membangkang kepadamu ya Allah. Padahal malaikat-malaikat dari golongan kami, kata malaikat, adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, ya. Jadi malaikat itu tidak pernah sedetik pun berhenti bertasbih, teman-teman. Berbeda dengan kita sebagai manusia ya. Manusia ini karena perbedaan itu dengan malaikat, ya, manusia ini itu mempunyai yang namanya hawa nafsu. Oleh sebab itu manusia itu pastilah ada satu atau dua hal sebab untuk mereka tidak bertasbih kepada Allah. Tapi berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu. Oleh sebab itu malaikat itu selalu bertasbih dan memuji asma Allah. Oleh sebab itu malaikat itu tidak terima. Kenapa manusia yang punya hawa nafsu untuk merusakkan bumi justru dijadikan Allah sebagai pemimpin di muka bumi? Kemudian dijawab sama Allah, "Wahai malaikat, sesungguhnya aku itu lebih mengetahui daripada engkau." Ya. Jadi bagi Allah, manusia yang memiliki hawa nafsu itu tidak hanya diperuntukkan untuk merusak bumi saja begitu istilahnya ya, tapi juga punya kekuatan dan daya untuk bisa memimpin, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam literal gitu ya, bahasa Indonesia, khalifah ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, khalifah itu berarti pemimpin. Tapi kalau kita pahami ya secara komprehensif ya, secara keseluruhan, khalifah ini tuh tidak hanya sebatas pemimpin saja nih teman-teman. Khalifah itu juga bisa sebagai yang namanya pengelola. Nah, ini nih penting sekali nih. Ya. Jadi pemimpin, selain pemimpin, khalifah ini juga bertugas sebagai pengelola. Atau bahasa sekarang adalah ya manajer lah ya. Pengelola begitu ya. Artinya pengelola apa? Pengelola bumi ya. Pengelola bumi kayak serem gitu ya. Pengelola bumi artinya bagaimana manusia ini tuh bisa mengelola bumi dengan baik dalam hal kemanusiaan, kemudian dan juga dalam hal alam semesta. Konsep khalifah fil ard ini beberapa di antaranya ada yang mengartikan bahwa khalifah itu memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan memelihara alam serta menciptakan kemaslahatan bagi umat dan makhluk lain. Kemudian khalifah juga dipahami konsepnya sebagai bukan hanya soal kepemimpinan politik saja, tetapi juga meliputi peran kita sebagai agen perubahan, agent of change, ya, yang menciptakan keseimbangan alam dan masyarakat serta menegakkan keadilan. Nah, lagi-lagi kita berbicara soal keseimbangan. Nah, ini sangat berkaitan sekali ya, sangat beririsan sekali. Kemudian konsep khalifah fil ard ini juga diyakini sebagai tugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab, baik itu laki-laki maupun manusia maupun perempuan ya. Jadi laki-laki maupun perempuan itu memiliki sama-sama punya peluang yang cukup besar dalam mengelola kehidupan ini. Kemudian khalifah juga dipahami sebagai sistem masyarakat yang beradab. Nah, ya, sistem masyarakat yang beradab kemudian meningkatkan kesejahteraan dan menjaga harmoni antara unsur alam serta manusia. Terakhir, konsep ini juga dihubungkan dengan tujuan pendidikan Islam nih teman-teman, yaitu mencetak Islam paripurna yang selaras antara akal, hati, perbuatan demi terwujudnya
kemakmuran bumi. Tadi sempat saya singgung soal peran nih. Khalifah ini merupakan peran dalam mengelola kehidupan di muka bumi. Jadi tidak hanya sebatas pemimpin politik saja, tapi juga bagaimana setiap manusia, setiap diri kita ini memiliki peran yang cukup signifikan untuk kehidupan kemaslahatan umat manusia. Nah, bagaimana kita bisa memahami peran-peran tersebut melalui apa saja potensi-potensi yang terdapat di dalam diri kita. Contoh misalnya, teman-teman punya potensi apa nih? Misalnya seperti saya merasa punya kelebihan dalam hal public speaking misalnya ya. Nah, jangan-jangan ini adalah tugas kita. Jangan-jangan Allah ini memberikan peran saya sebagai khalifah fil ard melalui yang namanya public speaking, ataupun teman-teman yang punya potensi dalam hal mungkin desain grafis mungkin ya. Nah, barangkali memang itulah adalah tugas teman-teman sebagai khalifah melalui apa? Melalui desain begitu kan. Kemudian dari desain mungkin kita bisa jabarkan menjadi ladang dakwah begitu ya. Kita bisa menuliskan beberapa poster-poster, menggambarkan poster-poster, mendesain-desain beberapa karikatur-karikatur yang tujuannya adalah untuk berdakwah demi kemaslahatan umat manusia. Nah, teman-teman, inilah konsep daripada life balance yang senada dengan konsep Islam sebagai khalifah fil ard yang ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Khalifah fil ard adalah konsep manusia sebagai wakil Allah di bumi yang diberikan tanggung jawab mengelola, memakmurkan, dan menjaga keseimbangan serta menegakkan keadilan dalam kehidupan dunia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta.